Halo guys, welcome back to my channel. Sekarang lagi hujan ya. Gue gak tahu suara gue kedengeran apa enggak. Gue pakai mikrofon lavalier ya, yang levelnya gue atur supaya noise di belakang nggak kedengeran. Jadi semoga suara gue kedengeran ya. Semoga. Kalau enggak gue mesti take ulang dong. Oke, eh, kali ini gue akan membahas salah satu benda yang penting ya untuk menderita disfagia atau pasien yang tidak dapat mengkonsumsi makanan lewat mulut. Jadi tidak lain tidak bukan alat yang kita akan bahas kali ini adalah selang NGT. Jadi ceritanya kemarin lusa ya gue beli NGT. Ini nih barangnya. Oke, jadi gue mau cerita sedikit tentang barang ini ya. Ini adalah NGT. NGT itu adalah selang ya. Bahannya, nah ada dua macam guys. Pertama bahan PVC, yang kedua adalah bahan silikon. Mungkin ada bahan lain selain itu, tapi gue nggak tahu ya. Yang gue tahu cuma dua itu. Yang ini adalah bahan silikon. Nah, bedanya bahan PVC dan silikon adalah kalau PVC dia hanya tahan sekitar 1 mingguan atau gue gak tau guys. Tapi gue tanya ke AI, katanya 1 mingguan sampai 10 hari ya. Ada juga yang bilang tahannya 2 minggu. Tapi lebih dari itu tidak direkomendasikan karena katanya itu bisa menyebabkan iritasi dan bahannya mungkin kalau udah 2 minggu mengalami kerusakan ya bahannya ya, mungkin getas atau apa gitu. Nah, sementara yang versi silikon yang ini menurut review yang gue baca ini bisa tahan 1 bulan guys. Jadi apa ya, kita nggak perlu repot ya terlalu sering mengganti NGT 10 hari sekali ya. Jadi kalau 10 hari sekali kan sebulan 3 kali kita ganti. Kalau pakai BPJS tidak bayar. Tapi kalau non BPJS itu kan bayar lumayan ya, sekitar 70.000 kalau nggak salah ongkos gantinya. Nah jadi dengan pakai ini kita bisa hemat cuman 1 kali ganti doang sebulan. Oke. Oke. Ini tulisannya ya silikon. Kemudian ada ini ya guys, ada angka. Nah ini adalah ukuran. Jadi ukurannya 16 ya, yang ini. Diameter tulangnya itu lumayan gede. Ada yang lebih kecil dari ini guys, setengah dari ini, ukuran 8. Gue sendiri kenapa pakai yang ukuran 16? Karena ya yang di awal ya, gue dapet pas bapak gue rawat inap di IGD pakai di rumah sakit. Jadi dia kan nggak dirawat gara-gara disfagia ya. Disfagia itu kesulitan menelan. Dia dikasih selang yang 16. Tapi versi rumah sakit itu versi bahan yang PVC guys. Jadi nggak nyampe seminggu ya diganti gitu, dicabut. Nah ukurannya ya 16. Jadi gue pertama kali ke apotek kan bingung kan, orang apotek nanya ukuran berapa gitu. Akhirnya gue googling, ada ukuran, akhirnya dia nunjukin ini ada ukuran ini nih. Gue lihat, wah kecil banget. Ternyata itu ukuran yang nomor 8. Menurut gue guys, di case gue ya, di case bapak gue, kenapa 16 lebih cocok di gue? Karena gini, selain makanan kan, makanannya ya susu ya, bukan susu sih, kayak minuman asupan cair gitu, mirip-mirip susu. Selain minuman susu itu, bapak gue kan dikasih obat. Nah, di antara obat itu ada yang bentuknya kayak bulir-bulir gitu loh, kayak apa ya, kayak selasi, bintik-bintik kecil gitu. Itu kalau di selang 16 aja itu kadang ini suka nyangkut gitu, suka nyangkut. Jadi dia perlu diameter selang yang agak lebar. Jadi 16 di case gue itu udah cocok ya. Kalau 8 tuh gue yakin nggak masuk ke obat gitu. Dan mungkin peruntukan yang diameter yang ukuran 8 itu untuk
case yang lain ya. Oh ya, gue masih punya yang versi PVC guys, kita gue ambil dulu ya. Oke guys, ketemu. Ini adalah yang dari rumah sakit ya, yang dari IGD. Ini bahannya PVC. Bener kayak gue agak ragu ya, ntar gue tulis deh kalau salah ya di layar ya. Nih, jadi dia ada ujung-ujungnya guys. Ini muara tempat kita masukin suntikan ya, suntikan, wadah suntikan yang ini nih. Nah ini, jadi dia dicolok ke sini, kemudian ini diisi susu. Jadi susunya turun lewat selang. Habis masukin susunya, ini dilipat gini guys, kemudian diginiin. Nah, jadi udara nggak masuk. Bedanya si PVC sama si selang yang silikon, yang silikon ada ininya guys, ada tutup capnya ya, kayak tutup gitu ya. Jadi nggak perlu dilipat kayak gini. Ntar gue tunjukin deh, kalian gue jelasin cara pasangin GT. Oke, let's go. Oke guys, jadi nah ini adalah yang tadi gue tunjukin guys, yang masih dibungkus tadi. Jadi dia yang versi silikon ini dia punya cap guys. Jadi pas mau dikasih makanan kita buka capnya ya. Nah gini guys, kira-kira guys. Ini lebih aman ya, lebih higienis juga ya. Jadi nggak perlu dilipat selangnya. Oke, sekarang gue akan menunjukkan apa ya? Mungkin gue akan menjelaskan cara pasangin GT ya guys ya. Jadi kalau di case bapak saya, kita pasangnya di IGD guys. Pernah pakai BPJS dan pernah juga non BPJS. Jadi kalau non BPJS itu bayar 70.000 ya. Kalau pakai BPJS perlu rujukan dari Paskes pertama. Jadi kami Paskes pertamanya di Puskesmas. Setelah dapat rujukan, baru ke rumah sakit minta gantiin NGT dan itu gratis. Tapi selangnya kami beli sendiri ya, karena dari rumah sakit selangnya kan yang PVC tadi ya, yang tahan cuma 1 mingguan lah. Oke, gue mau jelasin cara pasang NGT ini guys. Jadi yang pasang itu adalah suster guys, jadi nggak bisa sembarang orang. Tadinya gue pikir apa gue belajar ya cara masang NGT di rumah gitu, ternyata nggak bisa guys, nggak bisa sembarangan orang karena beresiko. Resikonya apa guys? Karena kan selang ini dimasukin ke dalam ya, lewat hidung, ke tenggorokan, terus ke lambung. Itu kalau nggak hati-hati guys, organ bagian dalam tuh bisa lecet guys. Bapak gue sendiri kadang pernah tuh, kan sekali nyolok nggak langsung berhasil gitu. Jadi pernah gagal gitu kan, selangnya keluar dari mulut, kemudian kan diulang lagi tuh. Pas dicabut selangnya itu ada darah guys. Jadi mesti hati-hati gitu, mesti pelan-pelan dan mesti dilakukan oleh ahlinya. Oke, jadi ceritanya si suster, ini kan selang ya, sebelum selangnya dicolok, suster akan mengukur guys, jarak dari hidung ke area lambung. Kurang lebih di sini lah ya. Oke, udah dapat, udah diukur gitu selangnya. Kan suster udah nandain tuh kira-kira di mana ini apa selangnya bakal di ini ya, di stop ya setelah dimasukin gitu. Oke, setelah diukur, kemudian suster akan melumuri selang ini pakai lubrikan guys, kayak apa ya, pelumas gitu. Gue kayaknya masih nyimpen deh barangnya. Oke guys, tadi jeda dulu ya. Jadwal gue ngasih bapak gue yang minum susu. Oke. Ini adalah pelumas yang gue maksud guys. Gel lidocaine, gel steril untuk lubrikasi. Nah, jadi suster akan melumuri selang ini dengan gel ini. Dia pakai sarung tangan ya. Setelah merata, terutama di bagian yang mau dimasukin ya. Kalau yang ini sih nggak dilumurin. Setelah merata, selang kemudian dimasukkan pelan-pelan ya dari lubang hidung. Oke guys, dan si pasien diminta untuk menelan guys. Nah, berhubung bapak gue kan demensia ya, jadi dia nggak ngerti ya
dia kan nggak bisa komunikasi. Jadi kadang selangnya itu nggak ditelan, tapi dari hidung keluar dari mulut. Nah, itu mesti diulang guys. Jadi dicabut lagi selangnya, kemudian dimasukin lagi pelan-pelan. Oke, setelah kan tadi udah diukur tuh jarak lambung ya ke hidung. Jadi kan udah tahu nih selangnya berhenti di mana. Nah, setelah posisi selang tepat di ini, seukuran jarak tadi, kemudian si suster akan menembakkan udara guys dari sini. Pakai apa? Pakai pakai suntikan. Suntikan yang sama persis dengan suntikan buat ngasih susu ya guys ya. Jadi suster akan menyuntikkan udara lewat sini, set gitu. Nah, udara tadi kan otomatis akan keluar tuh guys di ujung di dalam perut ya, yang selang di dalam perut yang di ujung. Nah, nanti si suster akan meminta bantuan dokter untuk mendengar apakah ada bunyi udara keluar dari ujung selang tersebut. Karena si suster kan nggak punya stetoskop ya. Oke, nah jadi itulah guys, kenapa kita yang awam tidak bisa memasang selang itu sendiri di rumah, karena kita nggak punya peralatannya guys, dan juga butuh keterampilan khusus ya. Jadi untuk selang NGT wajib dipasang di rumah sakit atau puskesmas jika puskesmasnya lengkap. Oke, kurang lebih gitu cara pasangnya ya. Setelah dipasang selangnya kemudian disecurekan guys dengan memakai plester. Gue ada sempat bikin video guys tentang plester ini, video gue ganti plester ya, bisa dilihat di episode ke 2 apa 3 ya, 2 kalau nggak salah. Oke, setelah di plester, ini fungsinya plester ini fungsinya guys biar si selang ini nggak ketarik-tarik guys. Jadi ada dua kuncian ya, pertama di hidung. Jadi yang penting guys, ada bagian plester yang menempel ya di selang, kemudian ada yang menempel di muka gitu. Itu aja sih. Jadi dia nggak rentan ketarik gitu. Karena si selang ini kan kadang ketarik, kadang ketimpa badan pas kita bolak-balik pasien guys. Kadang kejepit gitu kan. Jadi mesti disecurekan. Dan plester ini harus dirutin diganti ya guys. Lebih jelasnya bisa disimak di episode 2 ya, di channel gue ya. Oke, kayaknya udah semua ya prosedur pemasangan NGT. Oke guys, kurang lebih begitulah cara pasang NGT ya. Jadwal gue ganti NGT selanjutnya adalah besok guys. Gue gak tahu bisa nggak ya kita rekam ya prosesnya ya. Ntar gue tanyain dulu ya ke susternya. Kalau bisa ya ntar gue rekam ya. Jadi biar tahu cara pasang NGT itu kayak gimana. Biar lebih jelas, oke? Oke, sekian dulu video kali ini. Jika kalian relate dengan topik lansia demensia ya, bisa subscribe channel gue biar channel ini lebih berkembang. Oh ya, kalau kalian mau beli NGT silikon, ntar gue cariin di marketplace ya, yang harganya murah dan gratis ongkir. Ntar kalau ketemu gue taruh linknya di bawah. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ciao!